Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Rekan belajar berbudaya, belajar bersama Buddha Mayanti dan seluruh guru-guru hebat se-Nusantara. Kembali lagi berjumpa bersama saya dalam koneksi antar materi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya Niputu Damayanti SPD. Sekolah dikatakan sebagai suatu ekosistem, yaitu sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Ekosistem ini menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis antara faktor abiotik dan biotik. Contoh dari faktor abiotik adalah sarana dan prasarana, sedangkan faktor biotik contohnya adalah guru, siswa, dan juga masyarakat di sekitar. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Dengan mengetahui sumber daya yang tepat, dapat membantu proses belajar murid, mengambil sisi positif dan menggunakannya sebagai kekuatan akan membentuk karakter kuat, kreatif, mandiri, dan berdaya guna. Dalam pembelajaran ini, kita akan belajar tentang pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based thinking, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking, di mana ada cara pandang negatif atau cara pandang positif. Tinggal kita untuk memilih jalan mana yang akan kita gunakan. Pada pendekatan berbasis pada kekurangan terdapat beberapa ciri, diantaranya berkutat pada masalah utama, fokus pada masalah dan isu, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, serta mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedang pendekatan berbasis kekuatan memiliki ciri fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya berupa aset dan kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, serta melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Ada 7 pemetaan aset atau modal. Yang pertama, modal manusia, yang kedua modal sosial, 3 modal fisik, 4 modal lingkungan atau alam, 5 modal finansial, 6 modal politik, dan yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Yang kepemetaan 7 aset tersebut digunakan untuk mengetahui sumber daya yang digunakan. Siapa itu pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya? Adalah ia yang mampu menjadikan sumber daya yang ada di sekitarnya menjadi bermanfaat dan digunakan sebagai hal positif di dalam menunjang proses pembelajaran. Terkait hubungan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dalam filosofi Ki Hajar Dewantara dikatakan bahwa proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Hal ini sudah sangat terkait dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Guru mesti cerdas dalam mengelola dan menggali kemampuan muridnya, menyesuaikan dengan kodratnya agar anak dapat nyaman dan bahagia dalam proses pembelajarannya. Hubungan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dengan nilai dan peran guru penggerak sangat berkaitan.
Nilai dan peran guru penggerak bermandi koin, berkarakter reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Nilai positif ini digunakan dalam pengelolaan sumber daya agar tepat guna dan tepat sasaran. Hubungan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional adalah terkait. Kaitan dengan berdiferensiasi adalah bahwa mengelola sumber daya manusia sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga diperoleh pembelajaran yang berkualitas. Dalam KSE diperlukan juga dalam membantu menanggulangi stres ketika mengelola sumber daya. Hubungan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dengan coaching, di mana coaching menggali masalah dan menemukan solusi bagi masalah yang dihadapi terkait pemanfaatan sumber daya. Hubungan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dengan prinsip pengambilan keputusan atau dilema etika sangat terkait, yaitu pada prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan keputusan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan haruslah bertanggung jawab dan tepat di dalam mengelola sumber daya agar tidak keluar dari norma dan tata peraturan. Hubungan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dengan inquiry apresiatif Bagja sangat terkait. Dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi adalah langkah yang penting dilakukan agar seorang pemimpin dapat melakukan pengelolaan sumber daya dengan tepat sesuai dengan tujuan, visi, dan misinya. Kemudian sangat berketerkaitan dengan inquiry apresiatif yang mana keduanya berpegang teguh dan menilik kepada hal positif yang dimiliki baik oleh suatu individu maupun sekolah dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Nah, yang terjadi pada saya sebagai calon guru penggerak setelah mempelajari modul ini adalah perubahan mindset mengenai bagaimana menjadi guru yang mampu menuntun siswa kreatif, mampu mengelola emosi, memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, dan memiliki skill coaching, serta melakukan pemetaan terhadap aset sekolah. Yang kesemuanya itu dapat saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa dan menuju profil belajar Pancasila dan juga menuju murid merdeka, sehingga merdeka belajar yang digadang-gadang oleh Kemendikbud akan segera terwujud. Demikianlah pemaparan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dan saya tutup dengan Paramesanti Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Guru penggerak merdeka belajar.